Shalom ibu-ibu yang terkasih. Apa kabarnya? Saya percaya kita dalam keadaan luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Pada sore hari ini kita mau masuk dalam persekutuan PWMI kita. Mari kita persiapkan hati kita, ibu-ibu dimanapun kita berada, mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita agungkan namanya. Kita mau katakan, di dalam Yesus kita bersaudara. Siapapun kita, dimanapun kita berada, dari manapun asal kita tetap satu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita tetap bersaudara. Mari kita puji Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita mau katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan kita. Pernah dia tinggalkan hidupku. Di waktu susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi, ada satu sobatku. Nah, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap satu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan satu minggu ini Tuhan dalam hidup kami, terutama khususnya kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu-ibu Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami menjadi seorang wanita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu, kami mau saling menguatkan
melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami dimanapun kami berada dan mendengarkan live streaming ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau angkat pujian, kasih Tuhan tiada duanya. Belum pernah ada kasih yang seperti ini. Kasih yang tulus. Kasih yang tidak pernah ada batasnya. Hanya di dalamnya kita dapatkan, yaitu Yesus Kristus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi pujian ini. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Tiada ada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kembali dipertemukan dalam persekutuan ibu-ibu di gereja ini. Kami berdoa pada sore hari ini supaya ketika kami duduk merenungkan firman-Mu, Engkau berbicara kepada setiap kami ibu-ibu di tempat ini supaya kami mengalami pertumbuhan iman dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan ini, Tuhan yang berkuasa penuh. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus saja kami sudah berdoa. Amin. Mari ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, kita membuka satu firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pada pasal yang ke-31 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Ibu-ibu bisa membuka Alkitab atau nanti kita boleh membaca bersama dalam layar ini. Saya akan bacakan Amsal 31, 15 sampai 19. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ya, ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi shalom. Kita bersyukur ibu-ibu ya, kita masih tetap bisa beribadah walau masih kita mengadakannya secara online. Kita harapkan dan doakan di waktu-waktu berikutnya kita sudah bisa beribadah secara onsite, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya pada sore hari ini untuk disampaikan dalam persekutuan kaum ibu-ibu ini adalah kita berbicara soal kerja keras. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, kata kerja itu diartikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan. Jadi pengertian kerja itu sangat luas. Tidak hanya soal pekerjaan saja, tetapi termasuk di dalamnya segala kegiatan, segala aktivitas apapun itu. Termasuk kalau kita makan, kita tidur, kita belajar, kita berdoa dan lain-lain. Intinya segala sesuatu yang menyangkut dengan apa yang kita lakukan. Itulah kerja. Kata kedua kita memahami dari kata kerja keras ini, tema kita adalah kata kedua, kata keras. Kata keras dalam Kamus Kata Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang padat, susah pecah, sesuatu yang kuat. Jadi jika kedua kata ini kita gabungkan, artinya kerja keras itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang kita lakukan harus dengan kuat, walaupun dengan penuh perjuangan, dengan gigi kita lakukan. Ada tantangan, ada rintangan, tetapi tetap kita selesaikan. Pertanyaannya buat kita ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita punya prinsip seperti itu? Yaitu dalam melakukan segala sesuatu kita lakukan dengan keras, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh. Inilah tema yang mau kita sharingkan pada sore hari ini. Amsal 31, 15 sampai 19 yang sudah kita baca tadi. Ini merupakan nasihat dari seorang ibu kepada anaknya. Yaitu sangat jelas disebut dalam Amsal 31, seorang raja yang bernama Lemuel. Ketika Lemuel ini mencari seorang istri, ketika Lemuel ini mencari pasangan hidup, ibunya memberikan nasihat kepadanya. Ada banyak pesan, ada banyak nasihat yang diberikan oleh ibunya untuk mencari pasangan bagi Lemuel ini. Salah satunya adalah pesan daripada ibunya supaya Lemuel itu mencari seseorang yang mau bekerja,
bukan yang malas. Bukan hanya kerja, tapi dia mampu bekerja dengan keras, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ayat yang ke-15 mengatakan bahwa ketika hari masih malam, dia sudah bangun. Kita garis bawahi kata masih malam, ya. Menurut ibu-ibu, jam berapa sih kata malam itu? Kira-kira jam berapa itu? Dan kalau kita memakai logika, bukankah malam itu waktunya tidur? Ya, waktunya tidur. Tapi ya, coba kita lihat pada masa ini. Kita coba tanya kepada diri kita sendiri, jam berapa kita bangun ibu-ibu? Apakah masih malam? Apakah sudah pagi? Atau sudah siang kita baru bangun? Amsal 31:15 mengingatkan perempuan yang diharapkan menjadi pasangan anaknya Lemuel ini, ibunya berharap dia bangun ketika masih malam. Ayat yang ke-16 mengatakan bahwa perempuan ini dia membeli sebuah ladang. Dan bukan cuma beli, dia menanamkan di ladangnya itu anggur. Artinya di sini ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wanita ini dia bisa berbisnis. Wanita ini dia bisa bukan cuma bisnis, tapi dia juga bekerja, mengerjakan dengan dirinya sendiri. Masa kini ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gimana kita? Gimana ibu-ibu dalam pekerjaan? Apakah harus dibantu oleh orang lain dulu baru selesai? Kalau kerja sendiri apakah tidak selesai? Itu kita renungkan ibu dikasihi oleh Tuhan. 17 mengatakan bahwa ibu itu, perempuan itu, wanita itu dia harus bisa mengikat pinggangnya dan menguatkan lengannya. Apa artinya? Mengikat pinggang itu berarti dia siap sedia untuk bekerja. Coba kita bayangkan bila kita bekerja tapi celana kita melorot terus, bisa kerja enggak? Maka kita perlu ikat pinggang untuk kita bisa melakukan pekerjaan tersebut. Makanya dengan berikat pinggang, perempuan itu dia siap bekerja. Dan dikatakan tadi bukan cuma ikat pinggang saja, tetapi dia menguatkan lengannya. Saya membayangkan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wanita ini adalah wanita yang luar biasa. Ya, dia bukan saja dengan tangan sendiri mengerjakan sesuatu. Sehingga kita gambarkan mungkin perempuan ini seperti wanita yang berotot. Tapi saya menggambarkan perempuan ini adalah perempuan yang bisa bekerja. Nah, kita bayangkan ibu-ibu ya. Ada wanita atau perempuan yang cuma mengangkat beban 5 kilo saja minta tolong. Cuma minta air minum segelas saja minta diambilkan. Artinya wanita ini bukan perempuan yang manja. Tidak. Tapi jangan salah ya ibu-ibu, bukan berarti perempuan itu tidak boleh minta tolong. Boleh. Tapi ingat, seorang perempuan, wanita itu jangan manja. Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta bantuan. Padahal yang mau diminta tolong itu bisa dikerjakan dengan dirinya sendiri. Ini nasihat ibunya kepada Lemuel. 18 mengatakan bahwa sudah jauh malam tetapi pelitanya belum padam atau lilinnya atau lampunya belum mati. Artinya apa? Tradisi waktu itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel itu kalau mereka tidur itu lampunya mati. Maka jikalau lampunya mati itu sebuah tanda, sebuah kode kalau yang di kamar itu sudah tidur orangnya. Maka kalau lampu itu belum padam, pelita itu belum mati, maka orang di dalam rumah itu belum tidur. Nah ini perempuan ini begitu. Dia belum tidur karena dikatakan bahwa pelitanya itu masih belum padam. Ya. Kenapa dia belum tidur? 19 memberitahukan kepada kita ternyata dia belum tidur karena dia masih kerja. Ya, jari-jarinya masih memegang memintal untuk alat bekerja. Artinya dia masih kerja pada malam hari. Ya.
Wah, saya merenungkan Ibu dikasih oleh Tuhan. Bagi saya ketika saya membaca firman ini perempuan yang luar biasa. Perempuan yang sepertinya superwoman, Wonder Woman. Ya, maka pengamsal ini mengatakan jika ya seorang laki-laki atau seorang pria mendapatkan pasangan hidup, istri yang seperti itu, ini hal yang luar biasa. Ya, wanita yang seperti itu Ibu dikasih oleh Tuhan melebihi harganya dari sebuah permata. Ya, lebih mahal harganya dari sebuah permata. Saya mencari tahu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini disebut dengan Oppenheimer Blue Diamond. Ya, Oppenheimer Blue Diamond. Permata ini adalah sebuah permata di tahun 2019. Harganya itu ibu-ibu ya, itu harganya itu 55,1 triliun harganya ya. Coba kita bayangkan ibu-ibu punya uang 55 triliun ya. Kita bisa beli apa aja ibu-ibu ya. Kita bisa beli apa saja dengan uang sebesar itu ya. Namun ibunya Lemuel ini mengatakan bahwa perempuan yang mau bekerja keras itu harganya melebihi dari permata ini. Ini luar biasa Ibu dikasih oleh Tuhan. Maka berbahagialah. Dikatakan jikalau seorang pria mendapatkan wanita yang seperti itu, harganya lebih berharga daripada permata yang harganya 55,1 triliun ini. Dan saya mau mengatakan Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, saya mau mengatakan bahwa ibu-ibu juga adalah lebih berharga daripada permata itu. Ada amin ibu-ibu? Ya, amin. Maka jadilah ibu-ibu yang mau bekerja keras. Saya tahu ibu-ibu juga manusia. Tentu ada rasa capek, lelah, mengantuk. Ibu-ibu bukan wanita super, bukan superwoman, super wonder, bukan. Namun pelajaran untuk bekerja dengan keras ini harus tertanam di dalam setiap hati teristimewa kaum ibu-ibu. Yang mana ibu-ibu ya? Dari pagi sudah bangun, ya belanja ke pasar, masak, lalu bikin sarapan, ngurus anak dulu. Ada yang mungkin ibu-ibu yang nganter anaknya sekolah, udah anaknya di sekolah, ibu-ibu ini pulang ke rumah, bereskan rumah lagi, nyapu, ngepel lagi, mungkin sempat menyuci. Lalu kemudian jam jemput lagi anak sekolah itu pulang ke rumah, kasih makan lagi. Kita bayangkan, waduh repot minta ampun ya. Lalu di rumah itu ya, kemudian setelah anak makan mengajari anak-anak lagi begitu ya. Belum lagi kalau ada bisnis anak ibu-ibu ya. Buka warung, jualan online, ngantor dan lain-lain. Tetap dilakukan. Lalu selesai bisnisnya itu mungkin ya, anak-anak, ada sebagian anak-anak yang ikut les, nganterin lagi, jemput lagi. Lalu setelah pulang di rumah sore hari ini mandikan anak lagi ya, siapin makan lagi untuk anak-anak. Lalu sudah makan anak-anak ditemenin lagi begitu ya sampai mereka tidur. Ya, besok gitu lagi. Ya saya tahu capek, iya capek ibu-ibu, kita juga manusia, ibu-ibu juga manusia, pasti capek, iya. Jadi pertanyaan kapan, saya kadang ibu bertanya kapan, saya punya waktu untuk diri sendiri. Saya juga mau ke salon loh, mau ke mall, mau kreasi, mau berrekreasi, mau olahraga, mau bermedsosan, mau main HP, mau tiktokan mungkin dan lain-lain. Bagi saya ibu-ibu silakan aja, ya silakan. Namun miliki prinsip ini, di mana baik pekerjaan di rumah, baik pekerjaan urusan pribadi, ya semuanya itu seimbang Bapak Ibu. Inilah seorang ibu-ibu yang mau bekerja keras. Wanita yang disebut oleh Ibu Lemuel ini, dia seorang perempuan yang berhasil dalam urusan bisnis. Tetapi ia juga berhasil dalam urusan rumah tangga. Ini harus seimbang. Kebanyakan ibu-ibu gak semua.
ibu-ibu demikian. Ya, banyak ibu-ibu yang mementingkan urusan bisnis, ya, atau urusan pribadi. Maka seorang ibu yang dapat dikatakan kerja keras ini seimbang. Pribadi, keluarga, pekerjaan itu mengalami keseimbangan. Nah, ibu dikasih oleh Tuhan, kita kembali kepada pokok kita. Tema kita tentang kerja keras. Saya berharap ibu-ibu tidak hanya keras terhadap urusan bisnis. Tetapi juga ibu-ibu jangan lupa harus keras juga dalam urusan rohani. Kenapa? Karena kerja keras itu bukan hanya menyangkut soal pekerjaan saja. Tetapi kerja keras itu menyangkut tentang segala aktivitas yang kita lakukan. Bagaimana tentang hal-hal rohani, ya, baca Alkitab. Apakah ibu-ibu dengan keras, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh melakukannya? Bagaimana dengan soal doa, soal ibadah, soal persekutuan, dan soal-soal lainnya yang berhubungan dengan hal-hal yang rohani, ibu-ibu? Mari keraslah tentang hal ini. Bukan cuma kerja keras urusan bisnis, urusan pribadi, tapi juga hal ini, ibu-ibu. Mari bekerja keraslah. Amsal mengatakan tadi, ya, untuk menemukan perempuan yang demikian. Itulah nasihat daripada ibunya bagi Lemuel. Ibu-ibu, perlu kita ingat juga Alkitab menekankan ibu-ibu, ya, ada berkat, ada upah, ada hasil bagi seseorang yang mau kerja keras. Salah satunya kita lihat dalam Amsal pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Ya, bagaimana hasil dari kerja keras itu, ibu-ibu, ya, hasil dari kerajinan itu bagaimana dapat menjadikan bisnis ibu-ibu itu makin maju, makin berkembang dan berkembang. Coba kita belajar dari filosofi semut itu. Semut itu, ibu-ibu, dia nggak pernah menyerah. Dia selalu melihat ke depan, ya, jarang semut itu menoleh ke belakang, jarang, bahkan mungkin nggak ada. Semut itu selalu bersikap positif. Dan semua itu dalam melakukan sesuatu sekuat tenaga. Coba kita lihat, kita kasih makanan, permen yang beratnya tak akan mungkin diangkat oleh semut. Tapi mereka yang mencoba untuk mengangkat atau membawanya. Kalau nggak bisa juga, dia minta tolong sama temennya. Ayo, itu ada makanan, kita angkut, kita bawa. Ya, sehingga, ya, semut itu, ibu-ibu, ya, mau siang, mau malam dia kerja terus. Cari makan, dan sehingga semut itu mendapat berkat dalam hasil daripada kerja kerasnya itu. Ini menarik untuk kita perhatikan, ya. Saya membaca, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ya, sebagai penutup, saya membaca, ya, sebuah tulisan ditanyakan, mengapa Yesus itu, ibu-ibu, memilih murid-muridnya itu dari sekelompok orang nelayan. Kalau kita perhatikan, ya, murid-murid Yesus dari 12 orang itu lebih dari setengahnya seorang itu kebanyakan adalah nelayan-nelayan, ya, seorang pelaut yang menangkap ikan. Kenapa Yesus tidak mencari muridnya itu adalah orang-orang hebat, yaitu orang-orang yang memahami tentang ahli Alkitab, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki? Kenapa Yesus mencari di pinggir danau atau di pinggir laut? Kenapa Yesus tidak mencari di bait Allah, di sinagoge yang dipenuhi dengan orang-orang hebat di situ? Tapi pertanyaannya adalah mengapa Yesus mencari murid itu adalah seorang nelayan-nelayan. Ternyata ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nelayan itu ternyata itu dikenal sebagai orang yang mau bekerja keras. Mengapa? Karena nelayan itu ketika mereka melaut, yang mencari ikan itu, maka mereka akan berjuang semaksimal mungkin, ya, untuk mendapatkan ikan. Inilah membuat mengapa Yesus memilih muridnya itu seorang nelayan, ya, karena mereka berjuang dengan keras mendapatkan ikan. Mereka akan pulang ke rumah mereka sambil membawa ikan tersebut. Mereka akan kecewa kalau mereka tidak berhasil mendapatkan ikan. Ini nelaut ini, ya, nelayan ini, ya, adalah orang-orang yang identik dengan mau bekerja keras. Inilah mengapa Yesus mencari murid untuk
para nelayan. Supaya apa? Supaya ketika mereka mendapatkan ikan, ya, seperti mereka pergi menjala ikan, maka itulah mengapa Yesus berkata kepada para nelayan ini, satu kepada murid-muridnya pada waktu pada Petrus dan teman-teman yang lain, kamu sekarang bukan lagi mendapatkan ikan, bukan lagi menjala ikan, tapi sekarang kamu adalah menjala manusia. Itu tugas mereka, karena Yesus tahu mereka mencari ikan itu begitu keras, apalagi nanti mereka mencari jiwa untuk Kristus. Maka kerja keras itu adalah hal yang penting. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa saya adalah bahwa supaya ibu-ibu di PWMI Immanuel Bogor ini menjadi ibu-ibu yang mampu bekerja keras. Ada amin ibu-ibu? Amin. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca. Nasihat-nasihat yang diberikan Ibu Lemuel kepada dirinya. Kami tahu kami sudah memahami hal ini. Tapi kadangkala kami belum sempurna melakukannya. Mari Bapa, Engkau berikanlah kami kemampuan untuk kami melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Jadikanlah ibu-ibu di PWMI Immanuel Bogor ini adalah ibu-ibu yang mampu melakukan tema yang kami sharingkan. Yaitu seorang ibu-ibu, seorang wanita, perempuan yang mau bekerja keras. Tidak hanya keras terhadap urusan bisnis, pekerjaan, tapi juga keras dalam urusan rohani. Bapa di sorga, kami menyerahkan ibu-ibu, biarlah kami boleh melihat, mendengar bahwa ibu-ibu di tempat ini selalu bertumbuh mereka di dalam iman mereka. Kami mendoakan Tuhanlah yang menyempurnakan kami sekalian untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibu-ibu dalam tangan-Mu, berkati kami semua. Ini doa kami, ini kerinduan kami ya Kristus Yesus, dengarkanlah di dalam dan demi nama-Mu saja kami sudah berdoa. Ibu-ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari kita akan akhiri persekutuan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus, anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, memberkati dan menjadikan kamu sekalian untuk menjadi ibu-ibu yang mampu bekerja keras sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ibu-ibu menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anak, dan senantiasa hidup ini memuliakan nama Allah senantiasa. Pulanglah, berkat Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.
duduk ibu-ibu, kita bersatu teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu, ibadah kita sudah kita selesaikan. Kami berdoa supaya terus kita bersekutu di persekutuan berikutnya. Tetap kita memuji nama Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.